perekonomian mereka fully support, hanya disupport dari ini. Emang nggak gampang ya ternyata mau pegang, mau gendong tuh susah. Banyak khasiat dalam pepaya. Buah kecil, enak rasanya. Negara kaya akan budaya, itulah Republik Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan terus dilestarikan. Kegiatan bersih-bersih ladang ini memang lazim dilakukan hampir di seluruh daerah di Indonesia, khususnya waktu pas awal mau musim tanam. Nah di sini di Manugura, Iya, desa Manugura. betul. Ini kita rame-rame nih, Ina turun, bapak-bapak juga turun untuk kasih bersih ladang. Nah biasanya habis ini kasih tunggu kering dulu sebentar, baru nanti dibakar. Habis itu bisa ditanamin macam-macam, kacang boleh, jagung boleh, tapi inti dari perjalanan saya jauh-jauh ke Maumere ke Manugura bukan untuk buka ladang, tapi Dengan keberagaman suku yang dimiliki tanah Indonesia, maka semakin beragam pula keunikan yang mereka miliki. Termasuk senjata khas yang mereka pakai secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Bagi bangsa Flores, parang adalah bagian keseharian yang tidak terpisahkan. Baik laki-laki ataupun perempuan, sebilah parang seakan menjadi bagian penting yang selalu harus dibawa. Seperti telepon seluler bagi masyarakat perkotaan. Sebagai proses awalnya, besi akan dipanaskan terlebih dahulu, sampai benar-benar menyala berwarna kemerahan. Lalu akan dibagi menjadi dua secara diagonal. Namun ada hal lain yang membuat saya benar-benar tertarik. satu yang unik ya di Manugura ini kalau menurut saya, landasan untuk pukulnya ini dari meriam. Dan kalau misalnya ditanya, jawabannya pada nggak tentu. Ada yang bilang dari zaman Jepang, dari zaman Belanda. Pokoknya intinya sudah puluhan tahun semuanya pada pakai meriam ini. Dan masing-masing rumah di sini pada punya satu-satu. Setelah mendapatkan suhu panas yang cukup, besi siap untuk ditempa hingga menjadi tipis. Kemudian dapat dibentuk sesuai keinginan. Namun dalam tahap ini, suhu besi harus tetap panas agar tekstur besi mudah dibentuk. Setelah sebatang besi sudah terbentuk menjadi sebilah parang, sebagai pelengkap lainnya adalah bagian ganggang yang berfungsi sebagai pegangan. Proses berikutnya untuk membuat menjadi halus dan tajam adalah dengan cara digerinda. Dan inilah proses terakhir, yaitu dengan cara disepuh, di mana parang benar-benar dibakar sampai berwarna merah menyala, lalu dimasukkan ke dalam air. Wah. Dicelupin. Ini katanya proses sepuh, tapi kalau menurut saya sih perpindahan dari yang betul-betul dijadikan panas ke dingin, dia jadi kaku ya, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lembek-lembek lagi, jadi parangnya betul-betul keras. Kenapa gerbong pisang? Ya itu maksudnya biar dia betul-betul lurus posisinya. Oke Om. Bye. Mendidih.
Walaupun sama-sama di Pulau Flores, namun di setiap daerah di Flores mempunyai ciri masing-masing bentuk parangnya. Ya, ini dia hasilnya. Keren ya? Mungkin buat sebagian orang ya senjata khas daerah tertentu itu biasa aja, tapi buat saya ini luar biasa. Kenapa? Ini adalah hal yang memang mereka tahu, mereka kuasai dari zaman dulu, sudah turun-temurun sampai sekarang masih dilakukan. Dan luar biasanya perekonomian mereka fully support, hanya disupport dari ini. Susah. Wah, langsung. Emang nggak gampang ya ternyata mau pegang, mau gendong tuh susah. Walaupun sebenarnya itu masih bayi-bayi, tapi ya itu tadi karena memang tidak terbiasa dengan apa ya kedekatannya dengan manusia, karena memang liar juga. Biasanya juga cuman sama induknya. Ya begitu pas lagi nursery time begini dia tidak mau dekat-dekat saya. Mari berpetualang ke Flores, tempat di mana lahan luas berbukit-bukit dan kawanan babi menjadi pemandangan yang lazim. Salah satunya di wilayah Patiahu. Bagi saya, melihat kawanan anak-anak babi seperti ini sangat menggemaskan. Namun ternyata butuh kelihayan untuk memegang anak-anak babi ini. Ini yang usia 1 bulan 1 minggu nih lucu banget. Nah biasanya kalau yang kecil-kecil gini dibeli sama masyarakat di sini untuk dipelihara. Ampun nak. Lihat deh. Nah ini usia 1 minggu ya. Untuk bayi usia 1 bulan 1 minggu teriakannya kencang. Teriakannya memekakan telinga. Ya, tenang. Ya itu tadi karena tidak terbiasa dipegang ya, bukan pet, bukan hewan pelihara. Kalau arahnya kita menginjak itu pasti kaget. Untuk menjadi kualitas kesehatan dan gizi satwa ini, wilayah peternakan di NTT memiliki rahasia khusus dalam asupan pangannya. Ini dia salah satu campuran untuk pakan babi, yaitu umbi talas liar. Jadi kalau misalnya dilihat daerah NTT itu sendiri, campuran untuk pakan ternaknya itu macam-macam. Khususnya untuk babi, dia bisa pakai ubi jalar, pisang. Nah, salah satunya tuh ini pakai ubi putih atau ubi Flores. Umbi talas liar yang berada di Flores ini sangat besar ukurannya dan tumbuh cukup subur di sini. Talas dalam komposisi pakan babi merupakan salah satu sumber serat kasar. Serat kasar berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Serat kasar nantinya berproses di dalam perut dan menghasilkan zat tertentu yang membantu seekor hewan untuk menyerap gizi makanan dengan sempurna melalui dinding usus. Ya sudah, makasih. Selesai diambil, ini saatnya untuk mencampur pakan babi. Campuran yaitu berupa dedak dan irisan umbi liar serta sayuran lainnya. Ini jam makan siang, jadi pas jam 1. Pada nggak sabar semuanya, nah. Dengar bunyi sekop, semuanya antusias ini lihat. Lapar ya? Lapar ya? Ah! Iya sabar, sabar.